kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Berbicaralah Tuhan pagi ini. Sampaikan isi hati yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, 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 Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapa di pagi yang indah ini Tuhan. Berbicara bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, sampaikan pewahyuan bagi kami semua pagi yang diberkati ini Tuhan. Sejauh kami mendengarkan firman-Mu, biar hidup kami diubahkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian pagi ini. Haleluya. Oke, firman Tuhan pagi ini kita dengan tema sikap hati melayani Tuhan. Ya, sikap kita dalam melayani Tuhan. Kita percaya kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita melayani sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara, kita belajar untuk melayani dengan benar. Haleluya. Kalau kita harapkan sesuatu yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan. Kalau kita inginkan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita di hari-hari depan ini, lakukan sesuatu, layani Dia yang terbaik. Amin. Haleluya. Beri yang terbaik, maka Tuhan akan berikan kepada engkau yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Ya, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai 45. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini, ya. Markus pasal 10 ayat yang ke-42 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, barang siapa ingin yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ya, jadi saudara, Tuhan tidak pernah batasi semua orang akan jadi besar, semua orang akan jadi terkemuka. Amin.
Haleluya, ya. Tuhan rindukan, ya. Siapapun bisa jadi orang yang terbesar, siapapun bisa jadi orang terdepan atau terkemuka. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bagaimana caranya, karena satu tanggung jawab, satu kuasa yang besar, kepercayaan yang besar, tanggung jawabnya juga besar. Amin. Makin tinggi sebuah pohon, ya, makin banyak badai yang menghantam hidupnya. Ya, itu sebabnya saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya, saya ingat satu ada pesan dari film apa saudara, apa ya, yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, ya, film Spider-Man. Dia katakan ada pesan bibinya kepada dia bahwa satu kuasa yang besar itu punya tanggung jawab yang besar. Amin. Ya, dituntut lebih banyak saudara, dan tantangan itu juga makin besar. Ya, oleh sebab itu saudara, Alkitab katakan, ya, untuk menjadi besar ada dua hal di sini dikatakan, menjadi pelayan yang baik, ya, dan menjadi hamba yang melayani, ya. Saudara, karena ada satu hukum dalam firman Tuhan, kalau kita ingin dihormati orang, beri hormat dulu kepada orang lain, ya. Kalau kita ingin dihormati, berikan hormat. Itu hukum. Alkitab katakan, apa saja yang kamu inginkan orang lakukan kepadamu, lakukan itu. Kalau engkau tidak suka disakiti, jangan suka menyakiti orang. Amin. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian firman Tuhan ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para. Jadi kalau dirangkum semua, diperas semua saudara, hanya satu saja intinya syariah itu, apapun yang kamu ingin orang buat bagimu, buat itu duluan. Amin. Ya, kalau engkau tidak suka dipermainkan orang, jangan suka mempermainkan. Ya, amin. Kalau engkau tidak suka digosip orang, jangan suka menggosip orang. Amin. Karena itu satu inti daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, ayat yang ke-45 tadi belum selesai, di dalam Markus pasal 10 dikatakan apa? Ya, dikatakan ayat yang ke-45. Mari kita kembali ke Markus pasal 10 tadi, ayat yang ke-45. Dikatakan, karena anak manusia, Tuhan setelah dia berbicara soal bagaimana melayani, bagaimana menjadi hamba, ya, hati, sikap hati hamba, ya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, kita lihat bahwa bagaimana Tuhan mengajari kita untuk menjadi besar, untuk melayani. Karena semua tujuan Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita diberkati untuk satu, supaya kita bisa melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa melayani orang lain, kita bisa menyajikan hidup kita ini. Ya, itulah buah saudara. Ya, saya tertahu waktu begitu Yesus diserahkan kuasa oleh Bapaknya, waktu Bapaknya menyerahkan semua otoritas, semua kuasa diserahkan pada Yesus. Hal pertama yang waktu Yesus lakukan, dia membasuh kaki muridnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ya, begitu Bapaknya curahkan semua kuasa, begitu Bapaknya berikan otoritas kepada dia. Karena makin besar satu kuasa, makin tinggi otoritas. Saudara, dikatakan Yohanes pasal 13, ya, Yesus memberikan satu keteladanan yang baik. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ketiga, saudara.
Yesus tahu, amin, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi semua kuasa itu diberikan kepada siapa? Yesus. Amin. Haleluya. Ya, apa saja ya Bapa berikan, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi semua kuasa, semua otoritas, saudara, untuk kita tahu seseorang berikan dia kuasa, engkau akan tahu siapa orangnya, saudara. Ya, banyak orang jatuh waktu justru diberkati, justru sukses, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, kita berhati-hati, karena Alkitab katakan waktu Yesus diberikan semua kuasa, yang Yesus lakukan pertama, kita lihat, mari ayat yang keempat dari Yohanes pasal 10, mari ayat 13, mari Yohanes pasal 10 ayat 13, ya. Yohanes 13 ayat yang keempat, ya. Jangan dipindah dulu, ya. Ya. Lalu bangunlah Yesus. Jadi setelah Yesus tahu bahwa dia punya kuasa, dia diangkat, dia diberikan otoritas oleh Bapa, yang Yesus lakukan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya, saudara. Terus ayat yang kelima, ya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi saudara, Yesus memberikan satu contoh dan keteladanan. Waktu dia diberikan kuasa oleh Bapaknya, dia dicurahkan semua otoritas, semua kuasa, semua apapun diberikan oleh Bapa. Dia tahu itu, maka sikap yang pertama, Yesus ikat pinggang, lepaskan jubah, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini satu sikap dari seorang budak atau hamba, saudara. Ya, ini satu sikap. Jadi Yesus mau katakan kepada kita, untuk kita makin diangkat, makin banyak tuntutan kita. Untuk apa, saudara? Sikap hati seorang hamba. Ya, hamba itu atau budak, saudara. Ya, atau biasa disebut doulos. Ya, doulos itu orang yang haknya, saudara, dia tidak punya hak apa-apa atas dirinya, saudara. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2, Tuhan berbicara soal sikap hamba yang kita belajar pagi hari ini. Mari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Mari kita lihat sama-sama. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, ya. Jadi semua kita harus sama pikiran dan perasaan seperti Yesus. Apa itu pikiran yang dia katakan sini? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 6, ya. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, walaupun dia sebagai anak Allah, sebagai rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap itu hak yang harus dipertahankan dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus ayat yang ke-7, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti rupa seorang hamba atau doulos yang menjadi sama dengan. Jadi saudara, setiap orang yang melayani Tuhan, dia harus punya pikiran dan perasaan, ya, yaitu
yaitu seperti seorang hamba, atau yaitu sikap hati hamba, yaitu orang yang siap mau melayani, ya. Karena kata hamba sini artinya apa? Dulos, ya. Artinya seorang di mana dia mengabaikan segala kepentingannya, ya, segala egonya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat, kalau saudara bicara soal budak atau hamba, kita harus lihat dari cara orang Yahudi melihat hamba itu, ya. Jadi menurut pandangan orang Yahudi, hamba itu ada dua macam, ya, atau budak, ya. Budak itu ada dua macam, ya, saudara. Artinya ada budak yang dia bekerja karena dia dijual atau dia dibayar, ya. Dia dibayar karena, saudara, dia berhutang. Jadi kalau saudara berhutang kepada seseorang, saudara tidak bisa membayar hutang itu, ada orang lain yang bayarin saudara. Nah, orang yang membayarin saudara ini, ya, saudara harus mengabdi kepada orang ini, ya. Saudara mengabdi kepada orang yang membayar saudara punya hutang. Karena saudara tidak sanggup membayar hutang itu, maka saudara mengabdi kepada orang yang membayar hutang saudara. Nah, saudara mengabdi kepada dia 6 tahun lamanya. Selama 6 tahun engkau menjadi budak dia, dan hak-hakmu itu diambil oleh dia. Jadi apa saja dia mau lakukan. Tetapi pada tahun ke-7 ada satu pilihan kepada budak ini, ya. Setelah selesai 6 tahun, pada tahun yang ke-7, saudara, budak ini akan diberikan oleh orang yang dia kerja itu, orang yang dia tinggal itu, dia akan memberikan kambing, domba, dan dia akan dinyatakan, dia diberikan pilihan apakah dia mau tetap atau dia mau kerja sendiri, ya. Jadi saudara, tetapi saudara, ada orang-orang yang karena tuannya itu terlalu sayang dengan dia, maka dia akan ambil keputusan dia akan ikut tuan itu seumur hidup, ya. Dan itu sebabnya orang itu akan ditindih telinganya. Jadi sekarang orang pakai anteng-anteng itu, tindih telinga, ya. Kalau telinga ditindih tapi suka melawan, memberontak, karena setiap telinga itu ditindih menandakan bahwa orang ini mengabdi karena kasih. Beda. Tadi dia mengabdi karena dia menyelesaikan hutangnya, karena orang menebus dia. Saya kerja kepada orang itu, ya, untuk membayar, untuk menebus hutang saya itu saya. Tetapi pada tahun yang ke-7 orang ini akan diberikan pilihan. Karena dia merasa tuannya ini yang dia tinggal atau yang dia kerja itu baik kepada dia, mengasihi dia, akhirnya dia akan ambil satu keputusan. Mari kita lihat satu aturan yang ada di antara orang Yahudi. Mari kita lihat Ulangan pasal 15 ayat yang ke-12, ya. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-12. Kita lihat sama-sama Ulangan pasal 15 ayat 12. Sampai 17, ya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya, bukan menjual diri, ya. Bukan yang menjual diri itu artinya kayak orang apa? Kalau menjual diri itu kan konotatif apa, ya, orang apa, WTS apa semua itu, bukan. Maksudnya menjual dirinya itu dia ditebus oleh seseorang karena dia berhutang dan orang lain menebus, berarti dia akan apa? Dia akan menyerahkan dirinya. Jadi itu bukan menjual diri, artinya dia menyerahkan dirinya, menyerahkan haknya kepada orang yang bayar hutang dia, ya. Terus, ya.
baiklah seorang laki-laki Ibrani atau seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang apa? Merdeka, ya. Jadi tahun ke-7 itu tahun pilihan. Terus, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau lepas dia dengan tangan hampa, ya. Jadi itu yang Tuhan yang dia kerja itu pada tahun ke-7, kalau orang ini mau merdeka, mau keluar atau dia mau pilihan sendiri, maka dia akan diberikan hewan untuk dia berusaha sendiri, ya. Terus, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh apa? Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan apa? Kepadanya. Terus ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir. Engkau ditebus Tuhan Allahmu, itulah sebabnya aku memberikan perintahmu kepadamu pada. Jadi kita harus ingat, kita juga ini orang-orang yang dibayar oleh Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang berdosa, yang ditebus oleh Tuhan, ya. Sepatutnya kita mengabdi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak berhutang kepada kita, kita yang berhutang kepada Tuhan. Amin. Ya, dia bayar engkau. Karena engkau tidak bisa membayar, ya, maka Tuhan membayar dosamu, ya. Jadi saudara, kalau engkau melayani, ya, melayani seperti ini yang Tuhan inginkan, yaitu karena engkau sadar, engkau tahu Tuhan sudah menebus engkau. Jadi kita ditebus untuk kita bisa melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ya. Tetapi apabila, ini ada kemungkinan kedua, apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Jadi ada pilihan. Pada hari tahun ke-7 itu ada pilihan. Aduh, bos saya ini terlalu baik dengan saya. Walaupun saya ini budak, tapi dia baik, dia perlakukan saya dengan baik. Maka saudara, Alkitab katakan, mari kita lihat terus, ya. Mari kita lihat, ya. Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia apa? Ia apa? Mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya pada apa? Jadi orang ada yang merasakan kebaikan, sehingga karena dia merasakan kebaikan, maka dia bilang tidak, saya tidak akan pindah, saya tidak akan keluar, saya tidak akan apa? Saya tidak akan keluar daripada Tuhan ini, saudara. Ya, sudah bisa mengerti ini? Bisa ya? Bisa paham atau tidak? Bisa paham ya? Ya. Jadi saudara, pada tahun ke-7 itu dia akan diberikan pilihan. Nah, dia mau keluar atau dia mau kerja terus. Tetapi kalau dia punya pilihan bahwa Tuhan yang ini terlalu mengasihi dia, Tuhan ini baik kepada dia, Tuhannya itu kasih kepada dia, maka dia akan ambil keputusan yang kedua. Kita lihat apa yang dilakukan kalau dia ambil keputusan ini. Ayat 7. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindihkan telinganya pada apa? Pintunya, sehingga ia menjadi budakmu
untuk apa? Selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu apa? Perempuan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Ya, saudara, dia ambil keputusan karena mengasihi. Ya, kalau tadi dia dikerja karena dia untuk membayar hutangnya, ya, dia membayar karena dia ditebus. Tetapi pada yang kedua, budak yang kedua ini, saudara, dikatakan dia sendiri yang rela, dia yang mau, ya, dia yang punya keputusan, ya. Aku sudah merasakan kasih, aku sudah merasa perhatian, aku sudah merasakan cinta tuannya ini kepadaku, maka dia tidak akan ambil keputusan untuk keluar, dia akan ambil keputusan untuk tetap ikut. Nah, sekarang yang kedua ini dia akan ikut dengan cinta kasih, kerelaan. Amin. Dia akan lakukan karena dia mengabdi dengan kasih, dia mengabdi dengan cintanya. Saudara, itulah yang Yesus lakukan. Ya, Yesus tunjuk contoh bagi kita sekalian bahwa dia ini mengabdi kepada Bapaknya. Ya, dia sebagai budak kepada Bapaknya, ya, dengan tanda kutip artinya dia melakukan kehendak Bapaknya. Ya, dia berikan contoh kepada Yesus. Kalau berbicara apapun, dia kasih contoh kepada kita bahwa ini yang dia sudah lakukan, ini yang dia sudah buat. Jadi kalau dia tuntut dari kita, saudara, kita ikuti Yesus yang sudah melakukan. Ya, Yohanes pasal 6, mari kita lihat ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38, dia katakan demikian, ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, kata Yesus, tetapi untuk melakukan apa? Kehendak Bapa. Jadi Yesus melakukan kehendak Bapa, ya, dan dia lakukan itu, ya. Jadi saudara, kalau Yesus berbicara kepada kita tentang pengabdian, bagaimana apa yang dia lakukan, ya. Jadi dia turun ke bumi ini, dia datang ke dunia ini, dia melakukan kehendak Bapaknya, ya. Dia mengambil diri sebagai seorang hamba. Tadi dikatakan di dalam Filipi, hendaklah kamu seperti sepikir, seperasaan seperti Yesus, yaitu memiliki sikap hati hamba, yaitu Yesus sebagai anak Allah, tetapi dia memiliki sikap hati yaitu hamba. Dia melakukan kehendak Bapa. Pada doa Yesus di Taman Getsemani, waktu dia menghadapi pergumulan yang berat, dia katakan, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tapi Bapa, jangan itu kehendakku, amin, tapi kehendakmu Bapa, amin. Dia tahu berat sekali apa yang dia harus hadapi. Dia tahu berat sekali satu pergumulan, tetapi saudara, dia katakan kepada Bapa, ya, jangan kehendakku Bapa. Artinya Yesus mau menunjuk sikap kepada kita bahwa dia datang, ya, melakukan ini dari sikap hati, yaitu dia datang untuk melayani, ya, bukan untuk dilakukan. Dan dia lakukan ini dengan sukarela, dengan hati yang mengasihi. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca, Yesus bisa melakukan, ya, karena apa saudara? Hal-hal yang terbaik,
Kenapa saudara? Karena dia melakukan dengan kasih, ya. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan bagaimana kita melayani Tuhan, melayani sesama, melayani dengan kasih, melayani dengan cinta kasih, saudara. Itu satu komitmen, itu satu keputusan. Kalau komitmen itu satu, apapun, mau apapun, menghalangi apapun yang berusaha menggoyahkan engkau, kalau untuk satu komitmen, saudara, engkau akan terus lakukan, berapapun harus engkau bayar. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan contoh kepada kita bagaimana sikap hati. Saudara makin diangkat Tuhan, makin diberkati Tuhan, ya. Saudara, Tuhan akan promosikan saudara. Tapi ingat saudara, tetap pada sikap hati hamba, dan saudara dipanggil untuk melayani. Itu engkau harus jaga, ya. Semakin engkau diangkat tinggi, semakin dituntut engkau. Karena apa saudara? Ya, Yesus memberikan contoh kepada kita. Nah saudara, bagian yang terakhir, bagaimana sikap Yesus dalam dia melayani saudara dan saya, melayani Bapaknya. Ya, ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini. Mari kita lihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1. Waktu Yesus pertama mengadakan mujizat, kita lihat ada pesan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya yang melayani Tuhan, ya, yang melayani Dia, ya. Mari kita lihat saudara. Hal yang pertama saudara, mari kita lihat Yohanes 2 tentang apa? Air menjadi anggur. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Terus Yesus murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan apa? Anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang terus, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung, ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan anggur air, dan mereka pun mengisinya apa? Sampai penuh. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Pemimpin pesta itu tidak tahu, tapi pelayan-pelayan yang mencedoknya itu apa? Mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi pemimpin pesta itu nggak tahu, ya, dan pengantin laki-laki juga itu tidak tahu. Mereka berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik apa? Sampai sekarang. Saudara, ada 3 hal saudara. Yang pertama saudara, dikatakan selalu apapun Yesus itu menyajikan sesuatu yang terbaik. Amin. Haleluya. Dia menyimpan anggur yang baik. Sesuatu yang disajikan itu sebenarnya keluar dari hati. Amin. Sesuatu yang keluar itu, semua itu sesuatu yang baik.
Ya, Yesus bisa menyajikan anggur yang baik karena dari dalam hatinya baik. Orang katakan, wah saya ngomong saja tapi hati saya enggak. Salah. Segala sesuatu yang keluar itu dari dalam, karena dia meluap keluar. Amin. Itu sebabnya saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-43. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kita lihat sama-sama. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Amin. Haleluya. Ayat 44. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri tidak bisa memetik buah anggur. Amin. Jadi semua itu keluar dari dalam. Ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Amin. Jadi hati ini baik. Sikap seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, keluar dari hatinya. Ya, engkau bisa menyajikan sesuatu yang baik karena di dalammu baik. Karena Alkitab katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati. Jadi hati ini, kalau hati ini penuh cemburu, sakit hati, kecewa, amarah, keluar nanti dia. Amin. Dan itu saudara, sebagai hamba Tuhan, apapun yang kita sajikan, melayani Tuhan, melayani orang lain, melayani sesama, ya, kita harus keluar, tidak bisa berpura-pura, ya, tidak bisa berpura-pura. Orang bilang tidak bisa bermunafik, karena Yesus itu punya perbendaharaan yang baik. Maka dia menyajikan sehingga Tuhan pesta ini mengatakan dia heran. Biasanya orang yang tidak baik dulu, tapi ini enggak, dia simpan yang baik. Karena itu yang ada di dalam apa? Hati. Terus mari kita lihat, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat, karena yang diucapkan mulut keluar dari apa? Hati. Ya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jaga mulut, jaga sikap hamba Tuhan sebagai anak Tuhan. Ya, kita harus jaga. Karena sikap itu semua keluar dari dalam. Ya, itu sebabnya saudara, orang heran, kok bisa? Kenapa? Karena kebaikan itu keluar dari hati. Kita menolong orang, kita buat kepada orang lain, biarlah itu keluar dari hati kita yang meluap kebaikan. Bukan karena untuk pamer, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk disanjung orang. Bukan orang biasa bilang apa ya, pansos atau apa segala macam lah, ada istilah-istilah apa untuk bikin supaya orang bilang dia baik gitu, apa saya nggak tahu lah, istilah-istilah dunia sekarang, ya itu artinya sesuatu action yang kita lakukan supaya dilihat orang, supaya ini. Tetapi saudara harus tahu bahwa hal yang pertama yang Yesus tunjukkan kepada kita, semua apapun itu keluar dari satu hati kita. Ya, makanya Alkitab katakan hati ini perlu kita jaga supaya jangan ada hal-hal yang busuk masuk dalam hidup kita. Karena nanti itu akan jadi perbendaharaan. Nah, kita bagaimana kita mau melayani Tuhan? Ya, kalau hati kita penuh dengan hal-hal, ya, yang penuh dengan hal-hal yang kita simpan yang tidak memuliakan Tuhan, ya, saatnya akan keluar karena dia harus meluap. Ya, yang dilihat Tuhan itu, makanya Tuhan melihat hati kita, ya,
dan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan. Ya, itulah sikap hati yang benar, yaitu hati kita yang murni. Ya, jagalah kemurnian hatimu. Makanya saudara, minggu yang lalu wanita itu dipesankan oleh Nabi 3-4 hal. Yang pertama, ya, ceritakan apa-apa di hatimu. Yang kedua, jaga hatimu, jangan terpengaruh dengan apapun situasi sekelilingmu. Ya, kalau engkau mau terima mujizat Tuhan, hatimu harus dijaga. Ya, kalau hati ini sudah terkamir, hati ini sudah ada kebencian, hati ini sudah ada dendam, karena itu semua keputusan saudara. Ya, mau mengampuni, mau tidak, itu karena keputusan, bukan keputusan orang lain. Seberat apapun engkau dikecewakan orang, seberat apapun engkau dikhianati orang, tapi kalau engkau punya keputusan, engkau mau ampuni, maka pengampunan itu akan terjadi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dari hati kita, dan itu komitmen. Kalau kita tahu kita ditebus oleh Tuhan, kita dibayar oleh Tuhan, kita dilunas, kita adalah budak yang dibayar, kita adalah budak yang kita ambil keputusan terakhir. Tuhan, aku mau melayani Engkau karena aku sudah merasakan kebaikan, aku sudah ditolong Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah dikasihi Tuhan, maka aku bisa melakukan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, pertama, jagalah hatimu. Keluarkan sesuatu, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang mengkamirkan hatimu. Jangan itu ada di dalam hatimu. Jangan di-entertain. Orang bilang jangan dimikir-mikir, aduh bagaimana ini, bagaimana. Saudara, bagaimana hatimu engkau harus jaga, supaya semua yang keluar itu akan semua terpancar kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Yesus di sini tidak persoalkan. Saudara, kalau kita lihat dalam cerita ini, yang buat mujizat itu siapa? Siapa yang buat mujizat? Tuhan Yesus. Tapi yang disanjung-sanjung itu siapa? Siapa? Hah? Siapa yang disanjung? Mempelai. Orang nggak tahu. Nggak ada yang tahu bahwa itu mujizat. Hanya yang tahu Ibu Yesus dan pelayan-pelayan. Tapi Yesus tidak boleh. Kalau karena beta itu karena beta. Langsung tahu. Yang dipuji ini sang mempelai pun tidak tahu siapa yang buat ini. Itu hebatnya Yesus. Jangan cari nama. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kita bantu orang. Jangan tuntut orang harus bantu. Walaupun orang tidak tahu apa yang saya buat, nggak apa-apa. Tidak ada orang datang, Tuhan Yesus terima kasih ya tadi mujizat. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Yesus luar biasa. Belajarlah pada Dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kadang kita marah? Karena kita tuntut orang terima kasih apa yang sudah saya buat. Karena kita buat dari hati kita ada tuntutan. Sebagai hamba Tuhan, buat yang baik. Orang mau terima kasih tidak, itu urusan. Orang mau tahu atau tidak, apapun yang kau buat, nggak apa-apa. Lakukan sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang jadi masalah biasanya disinilah. Oh, saya sudah bantu dia, saya sudah ini. Kalau dia tidak jadi orang ini, gak usah. Hati hamba. Saudara masuk keset, engkau injak-injak, tapi dia bilang welcome, silakan masuk. Dia senyum dengan saudara. Amin. Haleluya. Apapun yang kau lakukan, kalau engkau bisa, kalau itu orang kuat karena engkau, mungkin itu orang tidak terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting lakukan dengan kemurnian hati, sikap hati melayani Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Amin.
Tuhan cari, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa, saudara? Harus, saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus memulai mujizat itu dari apa? Air cucian kaki. Amin. Bukan dari yang mahal-mahal, bukan dari air aqua. Percayalah, Alkitab bilang dari air apa? Air cuci kaki, air pembasuhan yang tidak ada arti nilai. Tetapi saudara, kita lihat di sini, air ini menjadi sesuatu yang luar biasa, excellent, orang kata, air yang terbaik, air yang luar biasa, dari sesuatu yang tidak ada arti apa-apa. Amin. Sesuatu yang terbaik, bukan dari hasil sesuatu yang baik, tidak. Sesuatu yang tidak baik pun bisa menjadi yang terbaik. Amin. Karena apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia, lakukan dengan tulus hati, maka itu bagi Tuhan menjadi sesuatu yang terbaik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, biasa orang bilang yang terbaik itu dari yang baik. Tidak. Yang tidak baik pun kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, ya, apa yang ada di tanganmu, selalu apa yang ada di tanganmu, Tuhan mau melakukan itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang terbaik, untuk menjadi sesuatu yang ajaib, untuk menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Untuk apa, saudara? Percayalah, ya, sesuatu yang tidak, jangan pikir, wah Tuhan kau begini, wah Tuhan. Lakukan apa yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, lakukan. Ya, Tuhan gak perlu harus yang wah-wah, tidak. Apapun, mungkin sederhana yang kau lakukan, mungkin engkau hanya sekedar senyum saja, ya. Mungkin sekedar hal-hal yang biasa, simple, ya. Tuhan tidak cari sesuatu yang jauh. Tuhan mau buat apa yang ada di tanganmu. Amin. Apa yang kelihatan biasa, kalau engkau lakukan dengan penuh hati, itu akan melahirkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang excellent, sesuatu yang di atas rata-rata. Haleluya. Ya, bukan engkau harus jadi kaya, bukan engkau harus jadi apa, tapi dari apa yang ada padamu, sodorkan sesuatu yang baik. Ya, bukan soal kadang-kadang hal yang sepele, tapi kalau kau lakukan itu dengan penuh hati, dengan luar biasa. Saya pernah di satu pedalaman, sulit sekali. Waktu itu airnya susah sekali. Ada seseorang kampung, dia bawa satu ceret air. Air itu biasa, tapi bagi saya itu air yang paling enak sedunia. Kenapa? Karena dia sajikan dengan satu, dia ambil dari jauh, dia bawa, mungkin itu air mentah, air biasa saja, tapi dia akan lebih enak dari air aqua, karena dia sajikan sesuatu yang dari terbaik. Artinya saudara, sesuatu yang simple, ya. Jadi jangan tuntut Tuhan harus begini, harus begini. Kalau engkau mau lakukan terbaik, apapun yang ada di tanganmu, apapun yang kelihatannya simple, buat sesuatu untuk Tuhan. Ya, mungkin sebentar, mungkin sedikit saja. Kita semua harus melayani Tuhan. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Kerjakan sesuatu, mungkin tidak kelihatannya, tetapi saudara, kalau itu sesuatu yang kau lakukan, hanya air comberan, orang bilang hanya air cuci kaki, tetapi itu bisa disajikan kepada raja-raja, kepada orang-orang yang ada di situ. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa buat.
tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau waktu dan saat Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu Tuhan. Itu hanya untuk orang-orang tertentu. Itu orang-orang, tidak semua engkau harus singer, tidak semua engkau harus WL, tidak semua engkau harus apa. Apapun yang kau buat, apapun yang kau lakukan, mungkin untuk mengatakan selamat pagi saudara, mungkin engkau hanya berdiri di depan dan katakan salam sejahtera, mungkin engkau hanya untuk mengantar orang, mungkin engkau hanya lakukan yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya simpel, tetapi itu kalau keluar dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, haleluya, itu akan membuat sesuatu yang excellent, sesuatu yang lebih dari rata-rata, karena Tuhan kita, Tuhan yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah banggakan dengan keahlianmu atau apapun, tetapi lakukan sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang tidak ada marah, hati yang tidak ada pahit hati, hati yang penuh dengan kemurnian hati. Ingat saudara, pelayanan itu satu kehormatan bagi Tuhan, satu kehormatan, kesempatan istimewa untuk engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa melayani Raja di ataskan Raja. Haleluya. Melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi melayani untuk memberi sesuatu, untuk menyajikan sesuatu, untuk menyajikan sesuatu yang terbaik. Haleluya. Dan saya percaya itu semua akan berharga di mata Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Apapun engkau, sebagai apapun dalam hidupmu, pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan Tuhan, biar Kau temukan hati yang rela, hati yang selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, semakin engkau dipercayakan hal-hal besar, makin banyak tuntutan Tuhan bagi engkau. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Sajikan sesuatu dari hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Amin. Biar Kau temukan di dalam Kau Tuhan. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau Tuhan, Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, biar hari ini sesuatu yang keluar dari hati, keluarkan sesuatu yang baik. Haleluya. Dari perbendaharaan hidup, sajikan bagi Dia, bagi sesamamu, bagi orang-orang lain, bagi siapa saja. Engkau dipercayakan apa saja, jabatan apa saja, engkau dipercayakan apa, pakai engkau hatimu untuk bisa melayani. Miliki hati seorang hamba, karena itu sudah keputusanmu. Aku rela
Dan karena kerelaanmu engkau ditindih telingamu. Tanda di hadapan Tuhan bahwa engkau melakukan dengan kasih-Mu, dengan hatimu. Engkau melakukan itu karena keputusanmu, karena engkau sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan, sudah merasakan mujizat Tuhan. Haleluya, karena Tuhan, haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan. Mari sama-sama kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Amin Tuhan. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku Engkau bayar kami, Engkau tebus kami Tuhan. Kau tulus menerima, Engkau terima kami apa adanya Tuhan. aku apa aja. Apalah satu hal, apalah sesuatu yang besar, kalau tidak keluar dari hatimu, hati yang mengasihi Dia, hati yang cinta Dia, hati yang mau merendahkan diri pada Dia. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihatku, Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memandang hati hamba, yang selalu Kau biar Kau temukan Tuhan. Kami mau sembah Kau, pakai kami Tuhan, Berarti bagi yang terbaik, terbaik yang ada padaku. Amin. Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan. Turunkan anugerah atas kami. Amin. Haleluya. yang memandang harta Hati hamba. Amin. yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan Tuhan, biar Engkau temu hari ini hati yang mau mengasihi Engkau. Selama aku hidup, ku mau menyembah haleluya, haleluya. terbaik yang ada pada Ku persembahkan semua, persembahkan apapun yang kelihatan biasa-biasa saja, taruhkan pada Dia. Tuhan yang melihat Dia cari malam ini, Dia cari hari ini. bukan Tuhan yang Hati yang mau katakan Tuhan, harta hati yang mau mengasihi, di hamba hati yang tidak ada kepahitan dan sakit hati, hati yang penuh dengan biar Kau temukan di ini kami Tuhan. selama ku hidup. Pakai kami semua, Mau menyembah apapun yang sederhana, sajikan itu di hadapan Tuhan. Kau sangat Kalau itu keluar dari hatimu yang murni, bagiku. maka itu akan buat satu ledakan yang besar, dan surga akan lihat itu, suatu yang excellent, suatu yang luar biasa. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba, hati hamba Tuhan. Jauhkan dari kami kesombongan, jauhkan kami dari ego,
Haleluya. Semua ini hanya bentuk kepercayaan Tuhan. Kau sangat Terbaik. Amin. Yang terbaik yang ada ku persembahkan Tuhan. Ku pakai kami semua. Pakai kami Tuhan. Kau bukan Tuhan, buka hatimu. lihat Tuhan, Hari ini Tuhan cari hati. Hati yang mau Tuhan. Haleluya. hati hamba yang selalu kau Cari. Biar kau temukan. di dalamku. Selama ku hidup, ku Ini komitmen kami. menyembahmu. Ini komitmen kami Bapa. Kau sangat Apa arti satu pelayanan Tuhan bagi kalau itu tidak menyenangkan Engkau? yang terbaik. Apa arti Tuhan? Ada pada Satu kebesaran, satu jabatan kalau itu mengecewakan Engkau? padamu, Yesusku. Yesusku, 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 Urabashe, Haleluya, Haleluya. Haleluya. Oh, Kasih Tuhan Alabayar, alabasyara, Iyaralamayara. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin Engkau diangkat tinggi, semakin hatimu rendah dengan Dia. Semakin Engkau sadar. Haleluya. Haleluya. Apa semua arti? Sembah kau. Haleluya. Haleluya. Apa semua Tuhan? Semuanya bentuk kepercayaan Tuhan bagimu. Mengajari engkau untuk tetap rendah hati dengan tidak ada kesombongan, tidak ada ego. Apa artinya semuanya itu? Kalau akhirnya kau mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami. Semakin engkau sadar banyak kepercayaan Tuhan, semakin engkau merendahkan. Yesus ikat kepentingan dan Dia turun membasuh kaki mereka. Semakin dia sadar, semakin engkau diangkat tinggi oleh Tuhan, semakin engkau dipercayakan. Haleluya. Semakin engkau sadar siapa diri. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sudah terlalu jauh Engkau bawa kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Dengan apa kami balas pengorbananmu. Oh, Kami bersyukur. thank you Jesus. Kami mau beri yang terbaik bagi Terima kasih Tuhan Yesus. hidup kami. Biar Roh Kudus bergerak di tempat ini, melawat kami semua. Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami dengan. We welcome you, Holy Spirit. Terima kasih. We welcome you in this place. Kami tahu dari mana kami diangkat. Holy Spirit. Kami tahu Tuhan. Kalaupun kami melayani Engkau, kami tidak bisa balas kasih.
sungguh baik Tuhan. Oh, Selamanya Engkau terima kasih. sungguh Engkau baik. Oh, Tiada yang seperti-Mu, Jesus, tiada yang sama seperti Jesus. Haleluya. Oh, Engkau terima sungguh kasih Tuhan. Semua tetap menyembah Tuhan. Semua tetap menyembah Tuhan. Roh Kudus, lawat kami. Roh Kudus, selawat kami semua. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, amin Tuhan, adalah penyembahan. Kami dedikasikan hidup kami Tuhan. Kau Ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu Tuhan, amin. tahu Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan, harga di mata-Mu. Segenap kami bawa, kami persembahkan kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Semua ku tahu. Mari semua bawa hidupmu kepada Dia. adalah
kami di hadirat-Mu dalam kemuliaan. Yes, Hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, sekali lagi, amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Yes, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Pakai hidup kami untuk melayani-Mu, melayani sesama kami sebagai jabatan apapun yang Tuhan percayakan di dunia sekuler Tuhan, di tempat ini, di pelayanan-pelayanan kami, di gereja pelayanan-pelayanan Tuhan, bahkan pelayanan-pelayanan kami di tempat-tempat tugas kami Tuhan, percayakan Tuhan, berkati Tuhan, sehingga kami jaga kemurnian hati kami, sikap hati kami percaya Tuhan, jauh apapun Tuhan mempromosikan membawa kami, untuk kami tetap bersikap seperti apa yang Kau mau hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami akan bawa persembahan-persembahan kami, ucapan syukur kami bawa di hadapan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Kecaplah dan lihatlah. Yes. Semua kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita lanjutkan pujian ini sekali lagi. Hey, mari kita bangkit berdiri semua. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan rasakan, nikmati Betapa baiknya Tuhan itu. rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Semua Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. syukur semua. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. oh. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh,
tinggikan namamu. Glory, haleluya. Segala puji syukur, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Glory, haleluya. Semua, wah, hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama saya, mari. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semua soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Semua sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yes. Haleluya. Semua. Hey. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua. Soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya. haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dalam Tuhan memberkati semua korban-korban persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus lipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Usaha kami, karier kami diberkati Tuhan. Jabatan-jabatan yang Tuhan percayakan bagi kami makin naik Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan bagi hidup kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin.